Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Jimmy Mahardika di acara Imaji, Inspirasi Masyarakat Jogja Istimewa. Kali ini kita berada di daerah Janganan Krapyak, seperti kita lihat, bisa menebak kan? Tempat ini adalah sebuah workshop untuk reparasi gitar, workshop reparasi gitar ya, gitar dan bass. Nah, di samping saya ada Mas Windu. Yes, Mas benar Windu, sekali. apa kabar Mas Windu? Kabar baik, selamat pagi Mas Jimmy. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sebuah inspirasi untuk industri kreatif. Nah, yang kita bahas kali ini adalah tentang sebuah support system dalam sebuah industri. Jadi dalam sebuah industri musik ternyata kita memerlukan sebuah support system yang tidak harus yang kita ketahui kan selama ini ada kayak manajemen, ada musisi itu sendiri. Tetapi ada satu hal yang penting, itu adalah reparasi dan perawatan alat musik. Maintenance ya, Yes. Mas ya. Oke, Mas Windu. Yes. Mas Windu, latar belakang bisa berdirinya IGD, namanya IGD, Ya, instalasi gitar darurat. Yes. Nah, itu untuk gitar-gitar yang mengalami itu kan kita persepsi kita adalah IGD seperti di rumah sakit ya. Instalasi gawat darurat. Ya, Jadi yang datang ke sini itu adalah gitar-gitar yang mengalami masalah. Sakit ya. Nah, sakit. Latar belakangnya seperti apa itu? Oke, mungkin saya cerita sedikit latar belakang dari IGD sendiri. Sebenarnya IGD sendiri itu ya terbentuk dari situasi saya pada waktu itu adalah seorang pengajar yang dimana murid-murid minta dicarikan gitar dengan budget yang sangat minim. Nah, begitu saya carikan, ternyata kualitas gitar itu ya butuh didandani lagi. Bagaimana saya untuk bisa menyenangkan murid saya untuk layak di dalam mendapatkan sebuah gitar standar dengan nilai yang minim. Saya coba belajar organologi tentang gitar, tentang bass. Saya belajar dari punya sendiri, dicoba rusak, dicoba lagi bisa sampai bisa. Terus saya pernah magang juga di suatu perusahaan besar pabrik gitar di Indonesia sebenarnya selama 3 bulan pada waktu itu ya membantu saya untuk lebih meyakinkan lagi saya membuka peluang ini sebagai bentuk keberanian saya sebagai usaha kreatif saya seperti itu. Waktu itu kenapa berpikir apakah ada permintaan seperti maintenance gitar pada waktu itu tinggi? Ya, basic awalnya sih melihat tuh dari apa ada tempat serupa nggak? sebenarnya banyak di Jogja ya. Jogja sendiri juga tempat seperti ini banyak. Tapi saya berusaha untuk berevolusi bagaimana membangun sebuah tempat reparasi itu dengan waktu yang cepat, fokus, detail, dan bisa memberikan hasil yang maksimal. Itu yang saya pelajari. Sebenarnya yang lebih dulu dari saya banyak sebenarnya, Cuma saya mengambil evaluasi dari beberapa hal tersebut ya, dari beberapa hal yang sebelum saya sudah pernah ada, coba saya lihat apa yang menjadi manfaat yang bisa diambil biar teman-teman tuh suka gitu loh. Nah, itu sejak kapan, Mas? Oke. Sebenarnya saya mulai 2006. 2006? Ya, 2006 saya kuliah musik ya di Jogja. Kita tuh ada beberapa orang belajar kuliah bersama, tapi punya waktu yang lebih untuk melakukan hal yang lain. Nah, itu kita belajar musik juga, tapi sambil coba benerin gitar-gitar kita masing-masing. Pada waktu itu kita belajar otodidak. Ngupas apa ini kalau kita masing-masing punya gitar, kita bahas
ini gitar ada kasus apa ya? Kalau gini bagaimana caranya? Sambil kita belajar lah, paling enggak ngebuka media-media internet yang ada di internet ya, buat wawasan lah pertama waktu itu. Walaupun dengan melihat aja kita masih harus mengalami kesalahan pada waktu itu juga. Trial and error-nya ada. Dan error. Ya, dari proses 2006 sampai 2009 pada waktu itu. Nah, pada waktu 2009 saya ternyata harus berpisah sama teman-teman pada waktu itu. Saya harus fokus ngajar, teman-teman masih buat. Itu juga musisi juga ya? Musisi juga mereka juga musisi. Jenengan? Saya juga pengajar, saya juga musisi. Ya. Nah, akhirnya di 2009-2010 saya fokus mengajar. Ternyata dari proses mengajar itu ada nilai lebih selain mengajar. Murid-murid minta dicarikan gitar dengan budget yang minim pada waktu itu. Nah, dengan situasional seperti itu malah menambah keilmuan saya. Karena saya Jadi mengupgrade gitar. Iya, mengupgrade gitar murid itu tuh layak dipakai sama mereka-mereka. Untuk ya pada dasarnya alat yang tepat itu akan menunjang kualitas musikalnya juga lebih bagus. Itu yang perlu digarisbawahi. Kalau alat musik itu nggak benar, kuping pendengarannya itu juga nggak sekuat, setajam, sepeka yang orang-orang yang mendapatkan alat musik yang tepat. Berarti ini ya, untuk menjalankan usaha seperti ini, jadi faktor pengetahuan musik itu juga mendukung sekali, penting sekali ya? Ya, pada dasarnya. Jadi tidak bisa kalau analogi saya seperti ini. Kalau mekanik motor itu kan otomatis bisa naik motor. Benar. Tapi tidak harus jadi pembalap. Benar, bisa. Iya, memang seperti itu. Jadi sama seperti itu ya? Sama seperti itu. Karena jadi tidak harus musisi. Iya, tidak harus. Nah, musisi juga bisa. Tapi kelebihan Mas Windu sebagai musisi itu kan berarti ada nilai tambah. Nilai tambah dalam hal untuk mereparasi gitar. Jadi itu kasus-kasus apa, Mas Windu? Nilai tambahnya sebagai seorang musisi. Benar. Ya kalau mekanik kan dia sekedar bisa mengendarai motor dan mengerti mesin. Iya. Tapi untuk kebutuhan pembalap ada mungkin saya pikir sama ya. Sebenarnya secara secara analoginya tuh ada kemiripan. Cuma kan berbeda teknisnya. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau di musik sendiri, jadi kita bisa tahu ya kalau misalnya saya juga belajar saya kuliah musik kan juga, jadi mengerti nada yang musisi. Pas ya. Saya juga sebagai seorang musisi, jadi begitu kita rasakan gitar ini layak apa tidak kita tahu dan apa yang harus dibenahi. Misalnya intonasinya, gitar itu dimainin, kita mainin. Waktu bunyi di posisi fret paling atas pas. Yang di bawah belum tentu in. Karena hari itu harus dibenahi intonasinya biar waktu kita main atas dan bawah tuh stabil, ideal, sinkron semuanya. Mungkin bisa menerjemahkan keinginan konsumen juga ya. Umpama ada konsumen dengan kecenderungan musik tertentu. Iya. Itu pernah terjadi seperti genre tertentu. Oh iya. Itu pernah terjadi seperti sering. Itu. Kita ya sebelum mereparasi biasanya saya tanyain dulu, kamu suka mainnya apa, genre musiknya apa. Terus untuk menentukan apa aja yang akan kita berikan buat layanan kita ke mereka. Misalkan saya senang fingerstyle, nah kita harus ukur tension gitar itu biar nggak terlalu berat. Iya. Bagaimana waktu dia memainkan itu tangannya ringan, nggak mudah capek. Jadi kita harus bisa membedakan. Kamu di musik lebih cenderung mana? Aku seneng ngiringin, Mas. Nah, itu juga nggak boleh terlalu rendah. Kita harus jangan sampai low dan warna bright-nya hilang atau low-nya yang hilang. Harus stabil. Jadi kita harus bisa. Jadi alat musik itu sebenarnya custom ya? Ya. Tidak bisa di standar. Ya, sebenarnya standar secara umum ada. Iya. Tapi lebih ke pribadi pemakainya. Jadi namanya jazz, kita jazz adjustment ya, adjustment itu
sesuai dengan si pemakai. Pada dasarnya seperti itu. Karena kenyamanannya yang mengerti si pemakai, kita yang menerjemahkannya. Nah, ini yang saya mau penasaran nih, Mas. Waktu itu apa keyakinan Mas Windu ketika memutuskan saya membuka usaha ini? Oke. Yang poinnya Ya. pada waktu 2006 ya, bukan 2006 IGD saya, itu. 2006 belum komersial brand. Belum nama. komersial. Belum brand. Benar-benar IGD belum. benar-benar komersial. Komersial tahun 2016 semenjak saya 2016. Ya. Oh, berarti ada rentang 10 tahun. Nah, ya? itu rentang 10 tahun itu saya Belajar. bukan ada yang belajar di 2006 sampai 2014 saya masuk 2014 saya masuk ke pabrikan itu. Sebenarnya sudah nggak belajar, tapi saya memberikan layanan bentuknya masih tidak komersial secara nama, tapi personal. Ya, contohnya belum mendeklar ya. Ya, door to door lah, kayak door to door gitu loh. Seperti itu. Nah, itu titik poin bahwa wah ini jalan saya nih. Nah, itu titik poinnya peristiwa apa ya? Yang pertama ya. Kan kalau yang saya lihat ya, kebanyakan orang kan bikin gitar. Yes. Nah, buat produk gitar. Atau jadi pengajar. Nah, apa ini reparasi alat musik untuk gitar dan bass. Itu kan unik itu pemikiran seperti itu. Yeah, yeah. Apakah pada waktu itu memang kita susah untuk mencari tempat reparasi atau masih sedikit atau bagaimana ya? Titik poinnya itu? Nah, poinnya itu adalah sebenarnya keberanian dari Mas Windu. Ya, sebenarnya itu lahir dari sebuah kondisional, di mana saya harus segera bermanuver dari seorang pengajar, harus ada tambahan hal yang lain sebenarnya untuk pada dasarnya memperbaiki sebuah perekonomian. Iya, oke. Saya melihat peluang tersebut pada saat sirkulasi dari musisi-musisi Jogja itu selalu berganti kan, karena kita kan kota pelajar kan. Iya. Karena nilai itu salah satu poin bahwa Yogyakarta tuh selain istimewa budayanya juga istimewa orangnya. Istimewa orangnya ya. Banyak pelajar yang sering datang, yang main musik ya, juga. Salah satunya itu. Menangkap peluang lah istilahnya. Ya, menangkap peluang. Sebenarnya juga ada nilai yang yang buat saya tuh tidak bisa meninggalkan musik ya pada waktu itu. Memang kayaknya harus ada hal lain yang harus saya kerjakan. Karena jadi musisi mentok apa ya? Sebenarnya ya perjuangannya harus lebih kuat lagi ya kalau jadi musisi kan. Harus banyak yang effortnya harus lebih banyak lagi lah, perjuangan lebih. Tapi di IGD ini saya bisa menemukan sebuah hal baru sebenarnya. Yang pertama, bagaimana saya bisa menjadi manfaat buat orang-orang yang belum mengerti secara benar sebuah alat yang tepat itu seperti apa. Saya terpanggil sebenarnya seperti itu karena tapi tetap di jalur yang passion, ya, tetap musik, konteksnya musik. Nah, kan selain kalau peluang yang hadir itu muncul sendiri tiba-tiba, ternyata di 2016 itu ya? Ya, di 2016 itu, ternyata ini juga baik buat perjalanan hidup saya dan keluarga saya gitu loh. Pada dasarnya seperti itu. Terus saya harus sesegera mungkin menjadi seseorang yang profesional. Saya harus mempersiapkan tools yang tepat, tools yang yang peruntukannya ya standar memang buat gitar-gitar atau bass. Seperti itu pada waktu itu. Wah, segera mungkin. Nah, saya langsung segeralah mencari sebuah inspirasi nama yang tepat. Nah, jadi saya melihat apa yang saya lakukan di situ ya seperti menunggu sesuatu yang sakit kan. Sesuatu yang punya masalah. Masalah yang harus segera ditangani. Iya, dan saya IGD itu lahir dari sebuah mimpi sebenarnya. Oh, mimpi benar-benar bermimpi. Ya itu memang luar biasa ya. Waktu tidur itu mimpi, dapat nama itu. Dapat nama itu karena saya pada waktu itu harus segera mungkin punya sebuah nama yang
gampang melekat. Oh iya. Ya saya mimpi tidur saya kok tiba-tiba saya duduk di sebuah rumah sakit di dekat IGD ada orang bawa gitar. Saya pleseti kayaknya Wah ini gitar kayak gitu. bener-bener kayak istilahnya tuh kalau di Jawa tuh kayak dapat kewahyuan. Nah, itu juga proses, Mas. Mas Jimmy. Memang takdir berarti ya. Ya, waktu saya benar-benar sudah tidak mengajar lagi. Saya sebenarnya dulu mengajar di suatu instansi ya, suatu lembaga di Jogja. Cuma yang saya lihat itu ya memang, aduh, ini lalat ini. Waktu itu yang saya lihat itu, ini sudah waktunya saya segera mungkin ngebangun sebuah kemandirian, sebuah hal yang kreatif. Karena nggak selamanya kita selalu di bawah kepemimpinan orang lain pada waktu itu. Apa ya? Jadi seorang entrepreneur kemandirian. Ya. Semangat itu ya. Semangat itu. Dan saya 1 minggu benar-benar tidak melakukan apa-apa, saya cuma tidur di masjid waktu itu. Karena waktu itu rumah saya kan sebelahnya masjid. Oh, oke. Jadi ini rumah, ini masjid. Ya saya minta petunjuk kayak itu juga betul. Susah dicerna ya kalau mungkin saat ini ya. Wah, ini inspirasi nih. Nah, itu. Jadi jangan bawa apapun masalahnya. Jangan jauh dari Tuhan. Benar. Tuh. Jadi saya tuh punya kata-kata buat saya. Mungkin udah pernah ada yang lain ya. Ya. Kalau kita mencari sebuah jawaban di darat, kalau nggak ketemu kita coba ke air. Kalau kita mencari sebuah jawaban di dataran rendah, bila tidak ketemu kita ke dataran tinggi, ke gunung. Kalau kita tidak ketemu juga, bersujudlah. Insya Allah pasti akan ada jalannya. Dan itu proses yang dihadapi di IGD itu sering terjadi seperti itu. Misalnya barangnya rusak. Wah ini gimana nih cara benerinnya? Itu ada setiap hari menemukan hal baru ya? Hampir. Karena memang kan penyakit itu kan berbeda. Tapi kadang-kadang ada juga hal yang baru yang di luar pengetahuan saya terkadang. Itu saya harus cari juga data-data. Kita cari data. Ya kita nggak boleh menutup diri ya. Kita tidak boleh merasa kita lebih. Kita juga masih punya kekurangan. Kita harus bertanya sama orang yang lebih punya pengalaman yang besar. Seperti itu. Ya pernah terjadi namanya ya. Minta maaf sebelumnya, dokter pun pasiennya juga bisa nggak ada, seperti begitu juga kita. Ya kadang bener itu kok susah banget, ini begini ya banyak hal bisa terjadi seperti itu. Akhirnya tetap harus membuka diri untuk mencari sebuah sumber-sumber yang bisa membantu prosesnya kita bekerja. Iya. Nah, untuk kita kembali ke industri musik di Jogja nih, Mas. Yeah. Kira-kira untuk seorang pemula, saran Mas, terutama untuk pemain gitar sama bass, itu yang perlu pertama kali dilakukan apa, Mas? Apa memilih instrumen yang tepat itu seperti apa? Betul. Maksudnya kalau kita bicara kualitas tentu ada harga. Iya. Nah, untuk musisi yang memilih instrumen yang tepat dengan umpamanya budget yang terbatas, itu langkah-langkah yang perlu dilakukan apa, Mas? Oke, benar. Itu pertanyaan yang sangat penting ya. Itu bagus sekali itu memang. Itu karena apa? Itu tolak ukurnya dia akan menjadi apa ke depannya. Nah, yang pertama, kenapa kita harus mendapatkan alat yang tepat? Karena tadi yang sudah saya bilang di awal, sesuatu alat musik yang tepat akan membantu musikalitas yang baik. Nah, jadi yang pertama langkah-langkah yang harus dilakukan adalah ya memilih sebuah alat itu harus dengan seksama detail dari bentuk rasanya, jenis kayunya itu baik apa tidak. Tapi kita tidak bisa sendiri. Nah, kita tetap butuh orang-orang. Tapi bisa untuk musisi muda terbuka kan. Kalau datang ke sini untuk sekedar sharing, bertanya ke Mas Windu, apa nih yang perlu saya dengan budget sekian, saya ingin seperti ini, kira-kira apa yang perlu saya lakukan, itu terbuka di sini. Benar. Jadi sebuah budget untuk sebuah nilai kualitas barang
yang mahal atau yang murah itu sebenarnya relatif ya. Iya, Tapi di mana-mana memang budget yang mahal, ya, sesuai. kecenderungannya kan bagus. Iya. Tapi itu bisa ditutupi kalau kita bisa memilih alat tersebut dengan baik, detail dan cermat. Iya. Karena kalau tidak itu bakal di fase rentang waktu kualitas barang tersebut bisa menurun. Oke. Itu sangat penting sekali ya. Yang pertama ya tetap ya buat teman-teman, yang pertama coba main ke tempat reparasi gitar, diajak sharing. Contohnya misalkan kalau mau ke sini saya terbuka sekali. Oke, atau dimanapun lah ya. Ya, saya akan memberikan beberapa tips untuk memilih alat yang tepat itu seperti apa, tanda-tanda alat yang nggak benar itu seperti apa. Itu nanti bisa. Sekarang tips awal itu ya tetap kita sharing dulu. Betul. Sharing dulu ke beberapa Kamu maunya seperti apa? Iya, main musiknya seperti apa? Ya, itu yang paling tepat seperti biar nggak salah memilih instrumen. Terus yang kedua, coba berbaur sama orang-orang musik. Mungkin kita melihat beberapa alat musik yang cocok buat kita dari bentuk, postur ya. Ya, bentuknya, jenis suaranya seperti apa. Kita coba pinjam atau merasakan. Tentu postur tubuh juga pengaruh juga ya. Ya, biasanya kita memilih instrumen sendiri menyesuaikan kita biar looknya tuh ideal, pas. Looknya tuh pas kalau dipakai, dilihat itu presisi. Karena musik juga itu juga dilihat. Ya, selain kita bermain baik, estetika. Tampilan seperti ya kiat-kiatnya sederhana tadi, seperti tadi. Memilih dengan cermat, detail, dengan baik, seperti itu. Saya pikir ini informasi yang menarik, Mas Windu. Ya, oke, Mas Jimmy. Kita terbatas waktu aja, nanti kita sebenarnya untuk lebih lanjut teman-teman musisi itu bisa lebih diskusi lagi. Sekiranya yang kita obrolkan ini kurang. Oke, sekian dulu acara Imaji kali ini. Sampai jumpa di acara Imaji selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.